Lagi rame nih soal minyak goreng kemasan minyak kita yang ternyata isinya tidak sesuai dengan takaran. Di kemasan sih tertulis 1 liter, tapi ternyata isinya hanya 750 sampai 800 ml. Terus sisanya kemana dong? Kita diskusi bahas ini. Lihat nih ya, 1 liter nih. Penipuan nih. Awal ramenya dari sini. Dalam video yang diunggah sebuah akun, seorang pria menunjukkan sebotol minyak kita berukuran 1 liter yang diduga tidak sesuai takaran. Nah, saat dituangkan ke gelas ukur, benar saja isinya hanya 750 ml. Saat itu Menteri Perdagangan menduga video yang beredar itu adalah video lama. Nah, produsen minyak kita yang mengemas minyak kurang dari 1 liter sudah diproses hukum. Udah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu si produsen itu juga pernah kita yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama tapi sudah kita laporkan juga ke polisi. Nah, belum lama ini Menteri Pertanian ikut sidak minyak kita di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan. Minyak kita yang tidak sesuai takaran masih beredar luas di pasaran. 750. Iya benar Pak. Kemasan 1 liter ternyata isinya kurang dari yang tertulis. Ada yang 750 sampai 800 ml. Belum lagi soal harga, melebihi harga eceran tertinggi minyak kita. Kami temukan ini minyak kita. Minyak kita dijual di atas HET. HET 15.700 tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 ml. Ini tidak cukup 1 liter. Mentan tegas bilang kalau produsen minyak kita terbukti curang akan dipidanakan. Pidanakan, minta dipidanakan. Kalau betul salah ya, kalau dicek Pak Burhanuddin langsung turun cek pabriknya sampai ke pabrik. Tolong yang di dalam jangan ditindaki, pengecer. Mereka tidak paham, saudara kita itu mencari rezeki juga, nggak paham. Tetapi otaknya siapa, pabriknya di mana, dan kami minta ditutup, disegel. Terbaru, minyak goreng subsidi yang dijual tidak sesuai takaran beredar di Pasar Kebonagung, Pasuruan, Jawa Timur. Satgas Pangan Kota Pasuruan menemukan minyak kita ukuran 1 liter tapi isinya 900 ml. Temuan ini telah dilaporkan ke pihak Kementerian Perdagangan. Rakyat sudah tentu kecewa karena merasa dicurangi. Loh, kita merasa dirugikan apalagi kalau harganya sama gitu. Jadi itu seperti pembohongan publik gitu. Minyaknya kan juga kan nggak terlalu bagus-bagus banget ya. Dari situ aja kita udah kecewa, ditambah lagi ukurannya yang kurang. Ya kecewanya nambah, jujur aku udah gak mau beli lagi. Dirugikan sekali, harganya naik terus minyaknya agak dikurangin gitu ya. Kapolri akhirnya turun tangan. Pihaknya menyebut Satuan Tugas Pangan Polri tengah mendalami kasus ini. Saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Ini semuanya sedang kita proses. Kalau sebaran produknya di mana aja tuh Pak? Nanti akan dirilis secara resmi oleh Satgas. Menteri Perdagangan yang sebelumnya menduga bahwa minyak kita dengan takaran yang kurang tak lagi beredar, kini kembali menyegel sejumlah produsen yang diduga melanggar aturan. Ke depan kita akan semakin banyak melakukan pengawasannya. Sebenarnya kita itu juga rutin melakukan pengawasan. Makanya kenapa kita itu tanggal 7 itu langsung ke lokasi di Depok, di Tol Iskandar. Karena kami memang dari awal sudah dapat informasi dan sudah melakukan pengawasan ke lapangan. Informasi dari siapa Pak? Ada yang dari masyarakat, ada yang konsumen, dan kita kan juga ada tim yang setiap saat ke lapangan. Saya berdiskusi juga dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia soal kecurangan yang tentunya merugikan masyarakat. Begini katanya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 itu dijelaskan kalau konsumen itu berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dan juga konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.
Nah, padahal ini kan yang dijanjikan oleh pelaku usaha itu adalah kemasan 1 liter. Tapi ada pengurangan takaran sehingga konsumen mendapatkan 700 sampai 800 ml. Nah, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha sehingga ini merugikan konsumen. Kalau sudah begini, tentunya jadi PR pemerintah untuk mengawasi sebelum diedarkan. Pengawasan dari pre-market ini juga perlu ditegakkan. Jadi pengawasan itu bukan hanya pengawasan dari post-market yang sudah beredar di masyarakat, tapi pengawasan sebelum barang ini beredar di masyarakat harus ada pengawasannya. Sebenarnya dari pelaku usaha ini kan seharusnya industri itu punya yang namanya quality control. Quality control ini adalah pengawasan internal dari perusahaan. Tapi harus juga ada andil dari pemerintah untuk melakukan pengawasan pre-market ini ke industri-industri terkait. Lagi-lagi rakyat yang harus merugi. Sudah mahal, ternyata takarannya juga tidak sesuai dengan kemasan. Sampai kapan sih rakyat terus-terusan harus dibohongi? Terima kasih sudah diskusi.